Ya, ibu-ibu terkasih, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia selalu hidup dengan masalah. Mustahil hidup di dunia yang penuh dosa ini, kita terhindar dari masalah. Maka buat kita semua, kita harus siap menghadapi masalah. Walaupun sejujurnya kita semua tidak menginginkan masalah itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, orang percaya cenderung memilih kata bergumul daripada kata masalah. Kenapa? Karena dalam menghadapi masalah, orang mencari kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan bisa membuat kita lemah, namun pergumulan juga bisa membuat kita kuat. Pergumulan bisa membuat kita maju lebih baik, tapi pergumulan juga bisa membuat kita mundur, bahkan ambruk. Pergumulan bisa membuat kita melihat kehidupan ini dengan begitu terangnya, tapi pergumulan juga bisa membuat kita melihat begitu gelapnya dan tidak ada pengharapan di sana. Catatan bagi kita, tergantung bagaimana kita berpikir tentang Allah ketika pergumulan itu datang. Kita mengingat waktu Ayub kehilangan anak-anaknya, ketika dia kehilangan semua apa yang dia miliki, bahkan ketika dia menderita penyakit kulit yang sangat ganas, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa pergumulan terbesar wanita ALF saat ini? Hari ini kita diajak masuk dalam pergumulan Hana. Nah, kisah ini boleh kita baca dalam 1 Samuel pasal yang pertama, menjadi topik eksposisi kita, pergumulan seorang Hana. Hana seorang wanita yang dicintai oleh suaminya Elkana. Namun, Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Ia mandul. Dan pada masa itu, kemandulan adalah aib. Dianggap kutukan. Itu sesuatu yang begitu berat buat seorang wanita yang sudah menikah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya Hana mengalami masalah kemandulan ini, namun harus menghadapi masalah keluarga, yaitu poligami. Suaminya Elkana memiliki madunya, yaitu bernama Penina. Penina selalu menghina Hana karena Hana tidak memiliki anak. Arti nama Hana adalah menyenangkan, namun ternyata pergumulan ini tidak menyenangkan Hana. Tinggal bersama dengan orang yang tidak menyukainya. Kemungkinan kalau berdasarkan beberapa penafsiran bahwa Penina, madu daripada Elkana itu menjadi iri hati karena betapa Elkana itu begitu mencintai seorang Hana. Nah, kita boleh melihat 1 Samuel 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 di situ berkata, tetapi madunya Penina menyakiti hati Hana dan membuatnya bersedih dengan maksud supaya ia gusar, sebab Tuhan telah menutup kandungan baginya. Demikianlah hal itu terjadi tiap-tiap tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, maka ia menjadi sakit hati dan menangis, serta tidak mau makan. Bayangkan, ketika keluarga Elkana ke Silo untuk mempersembahkan korban, beribadah, seharusnya ada kasih dan sukacita di sana. Tapi yang dirasakan oleh seorang Hana yang menjadi anggota dari keluarganya, mengalami hal yang berbeda. Dia mengalami sakit hati, karena di sanalah Penina menyakitinya. Betapa sakit hati itu lebih dalam ketika yang dilakukan adalah orang yang tinggal bersama kita atau orang yang dekat dengan kita. Bayangkan, kita boleh mengingat bagaimana seorang Esau yang begitu sakit hati kepada adiknya Yakub ketika dia tahu bahwa adiknya akan membunuhnya, maka dia berniat untuk membunuhnya. Kita bisa ingat bagaimana seorang Yusuf dan saudara-saudaranya yang tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi mereka begitu iri dan dengki kepada seorang Yusuf, maka mereka berdaya upaya untuk membunuhnya. Mereka membuangnya ke sumur, mereka menjualnya. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara-saudaraku, para sahabat wanita, hari ini kita melihat pergumulan yang dirasakan sebagai penderitaan yang ditanggung oleh seseorang. Nah, seorang Hana, waktu dia bergumul, namun dirinya dia tidak mengancam Elkana. Dia tidak ingin mati. Atau dia
Dia tidak marah terhadap seorang Elkana. Berbeda dengan kalau kita lihat kasus yang sama, seorang Rahel, waktu dia melihat kakaknya Lea mengandung, dia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati. Dan ia memberikan Bilha kepada Yakub. Nah, waktu kita melihat Hana bergumul, dia tidak mengancam Elkana ingin mati karena tidak punya anak, seperti Rahel kepada Yakub. Kita juga bisa melihat Hana tidak mengusir Penina dari rumahnya seperti Sarah mengusir Hagar. Waktu seorang Sarah mengetahui bahwa dia mandul, dia menyerahkan Hagar kepada Abraham. Dan waktu Hagar punya anak Ismail, lalu di situ seorang Hagar menganggap rendah tuannya, yaitu Sarah. Maka waktu Sarah sakit hati terhadap dia, Sarah mengusir seorang Hagar. Nah, kita melihat berbeda dengan Hana. Hana tidak mengusir Penina, padahal mungkin dia bisa lakukan itu dari rumahnya. Seringkali pergumulan seseorang membuat dirinya melampiaskan kemarahan, kesedihan, kekecewaannya terhadap orang lain, bahkan menyakiti dirinya. Pergumulan membuat seseorang kadang merasa dirinya sangat menderita, melebihi siapapun di sekitarnya, karena dirinya fokus pada pergumulan itu. Kita boleh ingat? Karena dirinya fokus pada pergumulan itu, bukan bagaimana dirinya berpaut pada Tuhan untuk dapat melewati pergumulan itu. Hana menangis. Bahkan Alkitab bercatat dia mogok makan. Dia tidak mau makan. Hana menyakiti dirinya sendiri. Bukan membalas sakit hatinya kepada Penina atau berontak terhadap suaminya Elkana. 1 Samuel 1 ayat 8 berkata, lalu Elkana, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kita melihat Elkana seakan tahu bahwa perlakuan Penina terhadap Hana. Elkana juga tahu bagaimana pergumulan Hana karena dia seorang istri yang mandul. Elkana mencoba menguatkan Hana dan meyakinkan tentang cinta di antara mereka. Kita bisa melihat dengan mulutnya, Penina bisa mengucapkan kata-kata yang buruk melukai hati seorang Hana. Namun dengan mulut Elkana bisa mengucapkan kata-kata yang menguatkan dan membangunkan Hana istrinya. Bagaimana dengan kita, para wanita Antioquia? Bagaimana kita mengeluarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada orang lain? Kita kembali pada pergumulan seorang Hana. Saat perayaan tahunan di Silo, Hana dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana menemukan jalan terbaik bagi dirinya, bahwa dia harus datang kepada Tuhan dalam doa. Hana menangis terseduh-seduh. Berapa banyak dari kita yang ketika kita bergumul datang pada Tuhan? Atau kita melihat bahwa kita mampu melewati pergumulan itu sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Di pergumulannya, Hana mengingat Tuhanlah satu-satunya tempat dia bercerita, dia mengadu, dia menangis terseduh-seduh. Ungkapan kesedihan yang dalam oleh penderitaan yang berat yang dirasakan oleh seorang Hana. Hana berdoa. Kemudian bernasarlah ia pada ayat yang ke-11 katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kini kita melihat, Hana memohon Tuhan dapat memberikan anak baginya, agar dirinya tak menjadi tempat penghinaan bagi Penina. Tapi bukan hanya itu. Namun juga anak itu dia akan berikan kembali kepada Tuhan. Hana bukan hanya menginginkan seorang anak yang dapat dilahirkannya. Namun Hana menyadari anak adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pergumulan Hana adalah untuk mendapatkan seorang anak. Dan dia tahu Tuhanlah sumber kasih karunia itu. Berapa sering kita bergumul untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan untuk memuaskan diri kita, bukan memandang Allah dalam keinginannya
untuk kita lakukan. Namun kita melihat dalam kisah ini, Hana mampu melihat hal ini dengan dalam. Hana berdoa dalam pergumulannya. 1 Samuel ayat yang ke-1 dan pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, kita bisa melihat di sana. Ketika perempuan itu terus-menerus bergumul di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Kita melihat setelah di akhirnya sesudah itu, ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sahabat wanita, setelah Hana selesai berdoa membawa pergumulannya, wajah Hana tak lagi menjadi muram. Hana tak lagi mogok makan. Walau disalah mengerti oleh Imam Eli bahwa dia seperti seorang mabuk. Hana menemukan kelepasan dan selesai dengan setiap perasaan yang menyakitinya selama ini. Hana berakhir dengan kesedihannya. Hana berdamai dengan dirinya. Hana percaya dan meletakkan keyakinannya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah dengan doa semua masalah kita bisa selesai? Apakah dengan doa semua masalah kita bisa selesai? Dalam pergumulan Hana, ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan yakin akan Tuhan. Jika kita melihat doa adalah tindakan sepele yang kita remehkan, atau ucapan keinginan yang mengatur Tuhan dan memaksa Tuhan, maka mustahil Tuhan menjawab doa kita. Maka kita tidak akan pernah berdoa dengan sungguh. Kita tidak akan mau bergumul dengan menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Doa adalah tindakan sederhana yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita mengalami pergumulan. Namun doa seringkali tidak dilakukan, seringkali diabaikan. Doa adalah kesadaran dalam iman untuk mempercayai Tuhan atas setiap kuasa dan kehendak-Nya yang akan terjadi atas kita. Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana kehidupan doa ibu-ibu sekalian? Kita diingatkan saat Yesus akan memilih para murid, saat Yesus akan menghadapi penderitaan, bahkan ketika dia tersalib, kita melihat Yesus berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Kenapa? Karena di sanalah kita mempercayai Tuhan dan bergantung padanya. Ayat 19 hingga ayat yang ke-20 di sana dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita diingatkan tentang seorang Elisabeth. Dia mandul, tidak punya anak, bahkan di hari tuanya. Namun secara eksplisit kita melihat bahwa doa mereka, terus pergumulan mereka dan dijawab Tuhan. Kehadiran Yohanes membuat seorang Elisabeth berucap, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Tuhan menjawab pergumulan Hana dengan lahirnya seorang Samuel. Setelah Samuel selesai masa menyusui di usia sekitar 2-3 tahun, Alkitab mencatat Hana mengingat nasalnya untuk membawa Samuel ke Silo untuk diserahkan kepada Imam Eli. Hana bergumul di dalam Tuhan membawa pergumulannya dan dijawab oleh Tuhan. Ketika pergumulan Hana dijawab oleh Tuhan, Hana melakukan janjinya kepada Tuhan. Membawa Samuel, anak permintaannya dari Tuhan, namun dikembalikan kepada Tuhan. Terlihat jelas, sahabat wanita, bahwa Hana dapat melewati pergumulannya. Kekuatan itu nyata, karena Tuhanlah kekuatannya. Dalam doanya, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita bisa melihat nyanyian syukur dari seorang Hana. Dia berucap, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung
seperti gunung batu seperti Allah kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menang dalam pergumulan kita? Apakah kita tetap kuat atau sebaliknya? Kita menjadi lemah dan tak berdaya. Apakah kita semua semakin beriman pada Tuhan atau sebaliknya? Kita semakin jauh dari Tuhan ketika pergumulan itu menghampiri kita. Tuhan menggantikan Samuel dengan 5 orang anak yang dapat dilahirkan dari rahim Hana. Kalau kita baca selanjutnya, pada ayat yang ke-21 pasal yang kedua. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita diingatkan bagaimana seorang Samuel diberikan kepada Hana. Dan ketika Hana itu diserahkan kembali kepada Tuhan, Tuhan menggantikannya dengan 5 orang anak kembali kepada seorang Hana. Kita diingatkan tentang Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak, ketika Tuhan memintanya untuk dipersembahkan. Tapi ketika dia taat melakukannya, kita melihat Tuhan mempersiapkan domba untuk menggantikan seorang Ishak. Tuhan melihat ketaatan dan ketulusan Abraham, maka Tuhan menyediakan seekor domba mengganti anaknya. Tuhan melihat ketaatan, Tuhan melihat keseriusan dari seorang Hana menyerahkan seorang Samuel kepada Tuhan, dan dia menggantikan 5 orang anak yang lahir dari rahimnya. Apa yang dapat kita ambil dari perenungan kita hari ini? Masalah tidak dapat kita hindari, maka hadapilah. Masalah kadang membuat orang menderita, ingat dan berdoalah. Masalah kadang membuat kita merasa begitu sendiri, namun percayalah, Tuhan tetap menyertai. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.